Salam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lanjutkan materi kita tentang jalan yang benar. Kita pikir ya, jalan-jalan yang kita pilih, jalan-jalan yang kita tempuh, itu sudah jalan yang benar. Tapi ternyata ada bagian-bagian, apalagi Alkitab juga mencatat, ada jalan yang dikira lurus, nggak taunya menjerumuskan. Ada jalan yang lebar, yang luas, tapi juga menyusahkan. Tapi ada ya jalan yang sempit, tapi di sana juga ada berkat. Makanya kalau berbicara tentang jalan yang lurus, kadang-kadang, waduh, ya awal-awal sih, awal-awal saya jadi Kristen baca Alkitab, rasanya hampir tidak percaya dengan isi daripada Alkitab. Tapi dalam perjalanan waktu, waduh, luar biasa sekali. Ya, makanya saya meneruskan materi ini dengan tema jalan yang lurus. Tapi nyanyi dulu yuk. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan yang kita alami, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku berjalan sendiri sebab Allah peduli. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, awal-awal saya ambil keputusan ke gereja, ambil keputusan percaya Yesus. Itu betul-betul semuanya habis. Nah ini yang dikatakan, kadang-kadang saya nggak mengerti cari apa, sampai ada teman bilang, Pak, kamu nyari apa lagi? Kamu kan uragan kurang. Kamu kurang kekayaan. Kenapa mesti ngambil jalan seperti itu? Saya bersyukur tidak terlalu lama setelah saya membaca Alkitab, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 bagian B. Kalau kemarin kan Yohanes 10 ayat yang ke-9. Ya, Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan masuk, dia akan selamat. Dia akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Nah itu sudah pada ya materi yang kemarin. Sekarang masuk di dalam ayat yang ke-10-nya. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak termasuk muridnya. Dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi buat saya ayat itu menjadi rema, menjadi visi saya. Pada saat itu ke gereja juga saya nggak punya duit, ya. Sering jalan kaki, pokoknya habis, bis. Ya, apa yang saya punya terjun bebas. Tapi lewat ayat ini, saya klaim ayat itu. Saya katakan, Tuhan Yesus, ya, terima kasih. Kalau Engkau datang dalam kehidupanku, supaya aku mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hidup hanya hidup saja. Bukan hidup hanya panjang umur saja. Bukan hidup hanya sehat walafiat saja. Bukan hidup hanya gampang rezekinya saja. Tapi hidup dalam segala kelimpahan. Saya bilang, wow, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya rindu ayat ini digenapi dalam kehidupan saya. Saya rindu ayat ini pas buat hidup saya. Dan sekali lagi, seolah-olah Yesus sedang ngomong sama saya. Trisna, aku datang dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu,
supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya hanya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih bahwa firman Tuhan, isi Alkitab, betul-betul sumber segala berkat. Tuhan, ajar untuk saya terus mempunyai karakter yang baik. Dan saya mengambil keputusan yang tepat, yaitu menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Buat saya, buat keluarga saya. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Saya membuka hati saya. Dan Tuhan masuk dalam hidup saya. Dan terima kasih buat segala janji-janjimu. Terima kasih buat segala berkat-berkatmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa ya ayat ini saya kasih tema jalan yang benar? Karena dalam perjalanan waktu sampai hari ini, apa yang Yesus janjikan di dalam firman-Nya, itu digenapi dalam kehidupan saya. Digenapi dalam kehidupan saya. Sekalipun saya awal-awal di Kristen, semua habis. Tapi pada tahun 2003, saya pelayanan di Kerawang, ya. Istri saya bilang begini, Pak, apa yang dulu hilang? Semua sudah Tuhan kembalikan. Karena saya percaya dengan ayat ini. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus katakan, aku datang dalam hidupmu, dalam keluargamu, supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur ngerti Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Pernah ditinggalkannya, ku berjalan sendiri sebab Allah mengerti. Saudara, jangan dikira kalau firman Tuhan untuk menjadi rema itu nggak perlu pergumulan, nggak perlu doa, nggak perlu iman, nggak perlu keyakinan, dan nggak perlu tindakan. Ya, tapi setiap ayat ada bagian-bagian yang buat saya menjadi rema. Salah satunya yaitu tadi, ya Tuhan Yesus katakan, Trisna, aku datang dalam hidupmu supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun perlu waktu, saya bersyukur kepadamu. Ya, saya sering betapa hatiku. Pujian ini menjadi rema buat saya. Berterima kasih Yesus, mengasihiku. Kau memilikiku. Dari awal lagi ya kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bapa ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Oh, ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati.